Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Kamis 22 September 2022 ya. Kita langsung monitor di pergerakan XAU USD hari ini. Sebelum kita lihat dan kita memberikan pemetaan kecilnya pada hari ini, kita akan mereview dulu ya. Tadi malam ada news yang berdampak besar pada jam 1 dini hari tadi, yakni pengumuman suku bunga oleh Fed ya, berdampak sangat luar biasa, ada naik dan turun. Ya, dampaknya flash dari bawah dari turun dulu hingga di 1000, hampir 1500. Setelah itu ditolak ke atas 1900 sekian ya. Jadi satu candle ini kalau kita hitung ada sekitar 3400-an, sehingga range yang satu hari bisa lebih panjang dari beberapa hari terakhir ya. Bahkan yang panjang begini bisa dilewati ya. Tadi malam juga kita sudah membahas panjang lebar terkait dengan news. Nah, ini yang panjang begini bisa bahkan dilewati ya, jauh lebih panjang. Karena ada dampak news yang cukup besar ya. Kalau kita lihat, perhatikan ini dia akan mendekati yang panjang dari beberapa hari terakhirnya. Kemudian hari ini ya, kita akan melihat apakah dampak dari news ini akan mempengaruhi untuk pergerakan ke depan. Kita lihat dulu untuk yang news tadi malam ya. Kita lihat dulu untuk yang news tadi malam dampaknya seperti apa ya. Oke. Di pengumuman suku bunga ini ternyata forecastnya aktualnya sama dengan forecast, sehingga sesuai dengan perkiraan. Karena itu netral, dia bisa turun bisa naik. Kembali ke teknikal dulu ya, kembali ke teknikal. Nah, kenapa sekarang masih mengikuti yang merahnya? Karena begitu selesai news ada penolakan dari seller di sana dan mulai berjajar ya, mulai ditolak. Ini kekuatannya masih seimbang ya, datar. Kemudian hari ini dibuka dengan seller sebagai dominan, kemudian lanjut lagi dan sampai saat ini masih didominasi oleh seller ya. Kita akan uji dulu di area levelnya di sini. Yang pertama, yang kedua kita uji di level psikologis di sini nanti. Ya, ya ke kiri ya ke kiri kalau kita tarik ini tentu akan masih jauh, masih belum ada level yang terdekatnya, sehingga yang kita gunakan yang hari kemarin. Kita gunakan yang hari kemarin sebagai basic untuk kehati-hatian kita. Ada area yang kemarin kalau kita tarik garis begini, ya ini ada di 1660, kemudian selanjutnya level psikologis yang tadi malam ini di 1665. Jarak yang lumayan panjang, ada sekitar 600-an sekian. Ini kita bisa manfaatkan ketika dia sudah lewat ya, ketika sudah lewat di levelnya kita bisa ambil posisi sell dengan target di level berikutnya ya. Tapi karena
Ada dua penolakan ini yang sampai sekarang belum dilewati, maka tentu harus hati-hati ya, apalagi yang kemarin sudah mulai merangkak naik ya. Dari sisi low-nya, dari sisi harga yang terendah masih berada di dua kisaran ini, sehingga tahanannya masih kuat ya. Buyer masih menahan cukup kuat di area ini. Kemudian kalau kita amati, kita lihat di time frame yang besar, time frame D1 dulu ya. Di time frame D1 yang terdekat. Yang terdekat masih di area 1653, ini sebagai wilayah penolakan, sebagai area penolakan yang cukup berat di sana. Sehingga kita lebih fokus di posisi pantulan ya. Kita akan fokus di pergerakan ke atas ya. Tentunya setelah nanti ada petunjuk, setelah nanti ada tanda-tanda market itu memang sudah memantul dan bergerak ke atas. Dari terdekat saja, ini di level ini tidak mampu melewati semuanya ya. Di sebelah bawah pun sama, tadi malam nge-flash kemudian balik. Sehingga kita bisa mengambil posisi untuk sell stopnya di sini. Di 1658.48 ya. Targetnya jangan terlalu jauh karena ini berpotensi akan memantul kembali ya. Targetnya di 1653.77 atau sekitar 400-an mungkin ya. Ya, sekitar 400-an. Di sisi bawah kita bisa menempatkan peluang limit kita ya. Buy limit di 1653 ya, 1653.77. 1653.77 ya. Kalau nanti sell stop sellnya sudah tersentuh, kalau nanti sellnya sudah tersentuh dan mendekati di 1653, kita bisa close dulu ya. Kita bisa close dulu, kemudian buy-nya kita perhatikan apakah nanti akan memantul atau sebaliknya. Kalau ternyata dia turun, maka kasih pertahanan, kasih antisipasi di bawah di 300 hingga 400 untuk kita ambil pending order sell stopnya. Kemudian di area ini ya, di area ini kita juga bisa mengambil posisi buy juga di atasnya ini, buy stop ya. Kita akan memanfaatkan pantulannya ini dengan menempatkan buy stop di sini. Kita akan menempatkan buy stop di atasnya ini ya. Ya, tidak usah terlalu jauh. Kita tempatkan di atas ini untuk buy stopnya. 1665.74 ya. Targetnya nanti di ujung atas ini ya. Targetnya bisa di sini. Kalau terlalu jauh
ini 800 terlalu jauh ya. Kita bisa targetkan agak ke bawah di bukaan hari ini atau di bukaan pagi tadi juga boleh ya. Ambil antara 400-an juga boleh. Oke. Ini targetnya di sana. Kalau nanti buy stopnya ya. Kemudian di ujung atas ya ada level psikologisnya. Kita taruh di Oke. Kita taruh di sini untuk koreksi pertama sell limit di 1678.82. Kita tempatkan di level-levelnya. Untuk limitnya stopnya taruh di atas sedikit dari lembahnya ya. Kemudian di puncaknya lagi kita bisa menempatkan di sini untuk limit ya sebagai area reversalnya di 1686.05. Nah, bagi teman-teman yang belum siap, belum bisa menempatkan di mana batasan resiko, di mana targetnya, maka kembali silakan dibuka kembali materi manajemen resiko. Sehingga tidak harus dengan angka pasti. Nanti kalau dikasih angka pasti semuanya dianggap sama ya. Jadi style orang bisa berbeda, pengambilan profit juga beda, pembatasan resiko juga beda tiap orang. Sehingga silakan ditentukan sendiri berdasarkan karakter dan style kita, kemampuan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan bagaimana cara menentukan. Ketika sell sudah tersentuh, bisa kita batasi di atas ya dengan batasan kita, apakah 2%, apakah 500, apakah 700. Termasuk untuk menempatkan target kita ya, apakah kita akan mengambil per transaksi itu hanya 200-400 atau bahkan kita tunggu hingga 600 atau berada di levelnya. Ya, tentu ini harus dilakukan berulang-ulang, harus dicoba dengan berulang-ulang sehingga kita menemukan sistem yang tepat. Tidak bisa disamaratakan nanti TP dan SL dengan angka yang sama satu dengan yang lain. Meskipun bagi yang belum punya pandangan, belum punya gambaran, bisa saja mengikuti. Hanya saja nanti kalau hanya mengikuti buy dan sell, SL dan TP, tidak ada pengembangan di sana. Ya, kita hanya buntu, kita hanya mengikuti apa adanya. Sehingga kalau terjadi pergerakan market yang di luar dari perkiraan, yang ada kita hanya menunggu terjemputnya stop loss dan take profit itu. Karena sifat kita edukasi, maka biar teman-teman itu terangsang untuk berpikir bagaimana menempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, kalau masih bertanya di mana tempatnya buy dan stop loss dan take profitnya, maka silakan dilihat lagi video materi terkait dengan risk management. Dan kalau tidak mau belajar ya sudah, tidak usah trading, mendingan trading dengan gaya sendiri, tetapkan sendiri, kemudian cari batasan sendiri ya. Karena nanti kalau hanya mengikuti seperti itu ya, selamanya kita tidak akan pernah maju, selamanya kita akan terdoktrin dengan gaya-gaya orang yang kita tidak pernah tahu dan belum tentu sesuai dengan kondisi kita. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membantu setidaknya bagi teman-teman yang belum ada gambaran di sana. Tidak harus dengan diikuti limit dan stop seperti ini. Setidaknya sebagai gambaran, ketika nanti mendekati wilayah ini dan melewati ini nanti berpotensi lanjut. Ketika nanti berada di area levelnya ini berpotensi akan memantul dan sebagainya. Dan hari ini pun tidak akan beda jauh dengan tadi malam, bahkan akan lebih kecil range-nya karena tadi malam ada news. Saya tidak yakin akan sepanjang ini, ya bisa jadi lebih pendek, ya bisa jadi lebih pendek ya. Lebih pendek itu sejauh mana ya? Bisa jadi hanya sepanjang ini ya, dan bisa jadi lebih pendek ya. Saya tidak yakin hanya
akan bergerak di sepanjang ini. Jadi kalau turun naik masih ada peluang sebenarnya, masih di bawah sedikit ya. Kalaupun naik, ketika naik nanti ya berada di itu limitnya 1685, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman, dan bagi teman-teman sekali lagi yang belum ada rabaan, setidaknya ada sedikit banyak masukan untuk perbandingan menentukan target dan titik entry kita. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan hari ini juga bisa manfaat dan profit, tentunya bisa konsisten menjaga profitnya sampai seterusnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.